Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak sekalian, rahimakumullah, alhamdulillah ada maghrib yang berkah ini bisa berkumpul kembali setelah 1 minggu tidak bertemu ya. Setelah 1 minggu kita bisa bertemu kembali pada hari ini ya. Senantiasa berharap kepada Allah, memohon kepada Allah setiap kali kita bertemu berkumpul ini harus menjadi pertemuan dari perkumpulan yang penuh dengan keberkahan. Amin. Ya, prinsipnya kalau saya minimal berkah itu ada berkah ilmu, sehingga Robbi zidni ilman warzuqni, ada berkah iman, karena berharap dengan kajian ini kita semakin ridho dengan Allah, ridho dengan Islam, ridho dengan Muhammad Rasulullah SAW. Alhamdulillah Rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Dan ada berkah persaudaraan, karena kita butuh banyak orang ya, energi kita yang sedikit tidak akan berbuah apa-apa kalau kita tidak bergabung dengan banyak orang. Dan kita akan senang berkumpul, akan kokoh jika hati ini berpaut. Maka mudah-mudahan kajian ini bukan memecah belah, kajian ini semakin mempererat. Adapun kalau ada hal-hal yang berbeda, pandangan berbeda, karena itu merupakan ya, pemahaman, tidak bisa dihindari. Tapi akhlak kita kedepankan sehingga kita bisa tersamu, bisa toleransi, ya, bisa saling menghargai. Ya ujung-ujungnya fastabiqul khairat ya, saling berlomba-lomba dalam kebaikan, toh yang memberi pahala itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak sekalian, kita ada obrolan kemarin itu 2 minggu itu, 1 minggu kita kajian ini, 1 minggu kita kajian sirah sirah nabawi, tapi kita tidak akan detail ya. Jadi nanti sistematika sirah itu mulai dari kenapa kita harus mengkaji sirah, urgensi kajian sirah. Nah, sehingga jangan sampai kita Islam tapi tidak tahu tentang pembawa perjalanan, pembawa Islam. Nah, seseorang tidak akan sempurna keislaman tanpa mengenal pembawa Islam. Ya, jadi kita kenal Islam mau dari siapa? Ya, tentu yang otentik, yang orisinil adalah dari orang yang membawa risalah Islam itu sendiri, yakni Rasulullah SAW. Jadi nanti kita kajiannya ya sederhana lah, paling kita nasab, lalu kemudian pelajaran dari. Jadi kisah-kisahnya, sejarahnya itu kita tidak akan ketik, tetapi kita akan gali bareng-bareng fikih sirah, pemahaman dari sirah. Karena saya pikir sejarah itu bukan menghafal. Ya bukan menghafal siapa di mana, tapi yang paling penting itu adalah ruh dari sejarah, sehingga kita bisa mengulang sejarah kembali. Jadi inspirasi, jadi jalan bagi kita, dan kita bisa membuat sejarah sebagaimana Rasulullah membuat sejarah. Karena at-tarikh ya'udu nafsah, sejarah itu akan mengulangi dirinya. Perjalanan orang itu ya, perjalanan sebuah bangsa, negara, kerajaan pasti bakal mulai dari, biasanya dari ketertindasan, dari dijajah, maka memunculkan jiwa-jiwa yang luar biasa berani untuk membebaskan, ya, untuk memerdekakan. Dan ini sudah dilalui ya. Nah, jadi ada orang-orang yang didolimi lalu kemudian bergerak untuk membebaskan diri dari kedoliman. Setelah itu bebaslah, maka muncul generasi berikutnya yang membangun. Ya, sekian lama dijajah, lalu ada keinginan untuk membangun. Lalu berikutnya ada generasi yang bisa menikmati pembangunan orang lain. Manehna mah dari gawe, embung capek, tapi dia hanya ingin menikmati dari
Waalaikumsalam. Entas kan? Ya, entas. Ya jemuran kali. Oh, siap. Iya, dulu panen kebun. Oh, ya. Waalaikumsalam. Jangan sekian Ji. Kopiannya. Jadi ada generasi yang hanya menikmati. Ada generasi yang membebaskan, ada generasi yang membangun, ada generasi yang menikmati. Dia terlena. Akhirnya ujung-ujungnya ketika sibuk hanya menikmati, dia tidak inovasi, tidak kreatif, tidak inovatif, tidak kreatif, tidak bersaing dengan keilmuan. Maka suatu saat generasi ini yang akan dijajah oleh yang lain. Maka ketika terus tertindas akan kembali lagi ke bawah. Ya, jangan-jangan nanti akan menjadi yang terjajah kembali. Dan itu sejarah akan begitu terus. Ya, maka watil kal ayyam mudawiluha bainan nas. Tapi kita bisa belajar kenapa bisa keluar dari ketertindasan. Dulu kenapa mereka akhirnya bisa di atas? Kenapa setelah di atas bisa turun ke bawah? Kan ada sebab-sebab. Dan itu dikaji apa yang menyebabkan keterpurukan. Nah, dan ketika kita melakukan hal yang sama, bukan hal mustahil, nanti kita pun akan mendapatkan hal yang sama. Ketika berada di bawah, lalu kita mengikuti bagaimana orang bisa naik ke atas, maka kita pun bisa mengikuti sampai di atas. Ketika ada di atas, lalu kita mengikuti kebiasaan di atas untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka suatu saat akan ke bawah. Ini yang saya pahami tarikh yang untuk nafs. Sejarah itu akan mengulangi dirinya, begitu ya. Watil kal ayyam mudawiluha bainan nas. Jadi ayeuna teh bade ngabahas naon? Udah melanjutkan dulu. Nah, ya, sekarang kita akan lanjutkan dulu. Itu hanya Introduction. nah, ya. Sana naon mungkin orang beda di pembahasan. Iklan. Sayang dikit lagi. Iklan. Ya. Baik, Bapak sekalian, kita akan lanjutkan hadis yang dari Ibnu Abbas. Ya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, berkata Ibnu Abbas, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, nanti kalau fi'il mudhari'nya yaqulu. Ya, ini sama dengan fa'ala yaqulu. Nasara yansuru. Ya. Qala yaqulu. Man tasamma'a haditsa qaumin. Man barang siapa tasamma'a, mencuri dengar. Bukan mendengar tidak sengaja, tapi ya memang dia berusaha mendengar. Mencuri ngupingkeun sesurumputan ya. Nguping kan ya, istilahnya lu nguping gitu. Kan aya orang mau ngobrol nguping, kamu tengah aja kan? Nah, iya memang sengaja nyuri-nyuri. Naon? Telinga masuk apa? Telinga kali. Sama. Jadi non mencuri dengar lah. Jadi mendengar hal sesurumputan. Hadis qaumin, perkataan perbincangan kaum, sebuah kaum. Orang yang mencuri dengar perkataan atau pembicaraan satu kaum. Wahum, padahal kaum tersebut lahu terhadapnya karibun, membenci. Dikupingkan padahal si kaum tersebut tidak suka kalau didengarkan. Bisa jadi tidak suka didengarkan itu karena bersifat rahasia. Maka subba akan dituangkan fi udunai, ini pada kedua telinganya, al-anuk. Anuk itu ar-rosos, timah yang atau apa, cairan yang panas. Rosos, cairan yang panas, tembaga yang panas, seperti timah yang panas. Itu anuk yaumul qiyamah, pada hari kiamat.
Baik Bapak sekalian, ini kembali bahwa makna tasamma'a itu maknanya ya mencuri dengar, atau di hadis yang lain itu bahasanya pakai istama'a, dari sami'ah ada fa'ilah, lalu fa'ala dibaca tasamma'a, tapi bisa jadi ifta'ala jadi istama'a. Nah, ini perubahan kata di dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ada sami'ah, ada tasamma'a, ada istama'a. Istama'a itu wajannya bukan istafala, tapi ifta'ala. Wahum lahu karihun, dalam redaksi lain wahum yafirruna minhu, mereka lari darinya. Jadi mereka tidak suka si pembicaraan itu didengar oleh orang lain. Dalam sebuah riwayat, manistama li hadithi qaumin wa la yujibuhum ayyastami'a hadithahum. Mereka tidak suka si pembicaraan itu didengar. Maka ancaman dari Rasulullah, subba itu majhul. Majhul itu kalau di bahasa Indonesia apa ya? Kan ada positif, ada yang aktif, intransitif. Ya. Seperti mendengar, didengar. Kalau menuangkan jadi dituangkan. Subba dituangi. Yang dituangkan kepada orang tersebut adalah al-anuf. Al-anuf itu sama dengan ar-rasus. Jadi tembaga yang panas dan mencair. Sanes cair teh itu semacam timah yang panas yang mencair, dikucurkan. Ya. Kita ambil fikih hadis. Yang pertama, bahwa mendengarkan perbincangan orang lain dan orang lain itu tidak suka didengarkan, maka hukumnya haram. Jadi haram mencuri dengar. Ya. Haram mungkinkan bari susulumputan pembicaraan orang lain, hukumnya haram. Jadi Bapak sekalian yang sahabat Islam ya, sisi lain Islam sangat memperhatikan sisi sosial, tapi sisi yang sifatnya pribadi begitu dijaga. Jadi sifat pribadi itu begitu dijaga, dapat apa ya, kedudukan tersendiri. Bahkan lamun urang sapertos ningali kajian dalam batunya, terus jalmi nate condong teh ngawurkeun kesik dan kena ke mata kita sampai kita buta, dia tidak sakit. Saking apa? Saking yang punya rumah itu punya hak. Yang punya rumah itu berhak untuk menerima dan berhak untuk menolak. Makanya baca salam sampai 3 kali. Namun udah 3 kali balik. Entong kalau kan kalau mana jendela, assalamualaikum. Aku kang dari karena dapur. Kayak kalau setelah 3 kali tidak ada jawaban, pulang. Kenapa? Yang punya hak, punya rumah itu berhak untuk menerima tamu dan menolak tamu. Tong nyeri hati ya lamun bertamu tadi tadi. Sombong enggak gitu lah. Dia berhak untuk menerima dan berhak untuk menolak. Ya, jadi punten. Ini Islam. Jadi Islam itu ya bukan kapitalis, bukan sosialis, tapi sisi-sisi sosial yang begitu diperhatikan. Hanya penghargaan kepada sisi pribadi pun luar biasa. Ya, As-Sunani mengatakan rasa tidak suka itu dapat diketahui dengan melihat sikap dan ucapan. Ya kan bisa jadi orang ngobrol duaan, kemudian sifatnya rahasia. Pas ada orang lain kan ketinggalinya dari wajah, dari sikap yang tidak suka dengan kehadiran kita. Harusnya kita bisa sensitif, bisa peka. Ibnu Abdul Bar mereka berpendapat apabila ada 2 orang sedang ngobrol, maka kita dilarang masuk dan mencampuri perkataannya kecuali dengan izin terlebih dahulu. Jadi kalau ayah jamin tujuh ngobrol duaan, itu terkenging ujung-ujung datang, ujung-ujung cari, itu nggak boleh, kecuali kita minta izin. Kayak kalau mau nobaan kia, terkudu minta izin, nggak diundang kita mah, ya kan? Bahkan diumumkan siapa yang mau ngaji.
Tapi upami menuju duaan ngobrol halal di sana sama mereka, sekalipun mereka berjauhan, kecuali mereka memberi izin terlebih dahulu. Kalau mereka mengizinkan, baru kita kemudian silakan. Kalau mereka mengizinkan. Nah, kenapa ya? Karena bisa jadi mereka berdua itu sedang membicarakan yang sifatnya tidak suka kalau didengar, diketahui oleh orang. Sehingga Bapak sekalian, mudah-mudahan ya dengan kepekaan kita dalam persahabatan, dalam persaudaraan. Kalau kepekaan kita ini sampai tingkat tinggi gitu ya. Jadi kita memberikan ruang kepada mereka untuk istilahnya ya silakan sampai akhirnya selesai urusan mereka, lalu kemudian kita gabung. Mudah-mudahan bisa sampai sana. Ya kecuali sekali lagi ketika kita minta izin, minta ridhonya untuk gabung, maka dipersilakan. Hanya mudah-mudahan kepekaan kita itu ya tepati-pati ngomong duaan kecuali ada rahasia. Dalam rahasia biasanya kayak gitu. Gitu kan? Karena senang sih kumpul bareng tuh senang gitu. Kecuali ketika ada hal-hal yang memang harus diobrolkan bareng berdua gitu. Kita tidak suka didekati. Ada hal nih Bapak sekalian, Ibnu Hajar ya. Termasuk ketika kita bertanya kepada anak-anak tentang yang terjadi di keluarga, di tetangga. Itu sudah nggak boleh gitu. Hari bapak di rumah kumaha, hari ibu di rumah kumaha, itu sebenarnya enggak. Ya, nah itu ada sisi yang kecuali memang ada ketidakadilan, ada kemungkaran yang ada di sana, dan memang kita ada keharusan man ra'a minkum munkaran falyughayyir, ya kita bertanya dan tujuannya adalah bukan untuk semata-mata mengetahui, tapi untuk menyelesaikan, untuk memberhentikan kemungkaran. Maka itu boleh. Kita pernah bahas kan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bilisan, fa illam yastati fa biqalbi. Jadi kalau hal terperyogi Pak tong loba naros kan ari bapak kumaha, ari bapak jeung ibu kumaha, kan kepo. Ya, kalau tidak ada kepentingan. Kecuali ya sekali lagi ketika ketidakadilan terjadi, ada kezaliman, ada kemungkaran, dan kita ingin menyelesaikan, maka itu diperbolehkan. Jadi keberadaan kita teh sanes memperkeruh, tapi untuk membantu menjernihkan, menyelesaikan. Oke, baik Bapak sekalian, ini hadis yang pertama berkenaan dengan man tasamma'a haditha qaumin wa hum lahu karihun subba fi udunaihi al-anu yaumal qiyamah. Ada yang mau disampaikan terlebih dahulu Bapak? Kap? Jadi ulang gitu. Ya, saya yakin kalau sekalian husnuzon dengan niatan-niatannya. Lamun aya niatan saya bari teu penting maaf. Naon sih ngariweuh-riweuh karep. Kadang-kadang urusan batur di pikiran kurang. Ya menyampaikan orang yang apa urusan. Kecuali sekali lagi ketika ada niatan kebaikan, ingin menasihati, ingin menyelesaikan, membantu. Hadis yang kedua, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala berkata Anas bin Malik, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kedudukan sebagai fa'il, maka dibaca Rasulullah. Kalau maf'ul nanti dibaca Rasulullah. Ya. Dibaca Rasulullah. Kalau majrur dibaca Rasulillah. An Rasulillah. Ila Rasulillah, baca majrur kasrah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman syaghalahu aibuhu aibahu an uyubin nas. Tuba beruntung, bahagia, liman bagi orang syaghalahu menyibukkan terhadapnya aibuhu aibnya.
Beruntunglah kalau orang yang disibukkan dengan aibnya sendiri. An uyurinnas, jauh dari memperhatikan aib orang lain. Berbahagia, beruntung orang yang sibuk dengan aibnya dibanding dengan aib orang lain. Cuma kalau di bahasa Indonesia ada peribahasa apa? Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, semut di seberang nampak jelas apa ya? nampak jelas. Semut di seberang sungai jelas, ya kelihatan. Nah, itu mah orang yang tidak baik. Beruntung orang yang disibukkan dengan aibnya sehingga dia sibuk memperbaiki diri daripada menilai dan mengomentari aib orang. Nah, Bapak sekalian, hal yang harus kita pahami bahwa al-insan mahalul khata wa nisyan. Manusia ada aya hilafna, aya lepatna. Jadi itu aya jami anu sampurna. Pasti ada kekurangan. Ya, apalagi ya selain Rasulullah tidak bersifat maksum. Tidak dijaga dari kesalahan. Sehebat apapun, sekaliber apapun, dia sudah jadi syekh, dia sudah jadi apapun, maka celah untuk salah itu ada. Ya, celah untuk salah itu ada. Maka mudah-mudahan Bapak sekalian, ustaz itu jalma, kiai itu jalma. Jadi lamun ustaz aya salah, toh ustaz salah, itu udah ustaz dia jalma. Jadi seakan-akan ustaz itu ulah salah gitu, kiai mah ulah salah gitu. Gitu. Bahwa selain Rasulullah itu tidak maksud. Jadi salah berbuat salah itu ada. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu pasti berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik yang berbuat salah itu adalah yang bertaubat. Ya. Nah, ini harus dipahami oleh kita. Dan sebagaimana kita memiliki kekurangan, maka orang lain juga mengikuti kekurangan. Sebagaimana kita memiliki kelebihan, maka orang lain juga memiliki kelebihan. Nah, berbahagialah orang yang sibuk dengan kekurangannya, lalu dia lupa dengan kekurangan orang lain. Namun lupa dengan kekurangan, berarti dia ingat dengan kelebihan. Namun lupa dengan kekurangan, berarti dia ingatnya dengan kelebihan. Kalau lupa dengan keburukan, maka yang diingatnya kebaikan. Maka beruntung orang yang lupa dengan aib orang lain, lalu dia sibuk dengan aib diri. Kalau dalam kebaikan, dia melupakan kebaikan dia, lalu dia mengingat kebaikan orang lain. Lupakan kebaikan diri dan lupakan kekurangan orang lain, ingat kekurangan diri dan ingat kelebihan orang. Itu kunci agar kita bahagia. Hadis ini mengajarkan kepada kita supaya kita sibuk dan memperbaiki kesalahan sendiri, bukan sibuk menilai, sibuk mengomentari kekurangan-kekurangan orang lain. Ya, dengan menyadari kekurangan, semoga ada kehati-hatian. Kan namun orang ngaraos loba salah, berarti orangnya rada ngukur diri. Ya, kita mudah-mudahan tidak jadi sombong. Menyibukkan diri dengan aib orang lain biasanya malah mendatangkan kemadaratan dan dosa. Sibuknya, oh, rajin saya sama rajin sedekah tapi tara sholat. Naon? Itu kan? Rajin saya sama rajin sedekah tapi tara. Bapak teh, sia-sia sedekah lagi. Dah cina walaupun hidup 1000 tahun. Bilakah sembahyang apa gunanya kan begitu ya kan orang teh apapun tanya dan saya mah yakin tidak ada orang yang sempurna dan tidak ada orang yang tidak punya kelebihan, tidak ada orang yang tidak memiliki aib sebagaimana tidak ada orang yang tidak memiliki kebaikan gitu. Ini kan ayahnya tetangganya bagus gitu kan eta pas sholat aneh mungkin gitu. Jadi ada ya kalau salah ngomong gitu. Naon loba sedekah ari henteu salat sia-sia teh sedekah. Oh sia-sia.
yang udahlah saya mah tuh eureun mau sodako sholat itu sodako kita kumaha teh coba lamun gara-gara obrolan orang dia jadi berhenti sodako coba dosa mal orang maka hati-hati ngomong hati-hati memfatwakan hati-hati mengomentari maka yang paling bagus itu kan munculkan kebaikan-kebaikan agar dia semangat dengan kebaikannya lalu salih-salih tutupan kekurangan-kekurangan maka tong duwi ka salah ngobrol ya rajin naon bahasan teh rajin ka masjid tapi jarang bersih ya Guru hati-hati ya baik Bapak sekalian jadi apa fikih hadisnya bahwa kita diperintahkan oleh Allah lewat hadis Rasulullah ini untuk sibuk mengurusi diri sibuk memperbaiki aib sendiri sebelum mengurusi aib orang lamun tek ngobrolkeun kegorengan batur obrolkeun heula kegorengan urang bisa diri oh hasibu qabla an tuhasabu sabla diri kalian sebelum nanti kami bade ngobrolkeun kegorengan batur urang kudu ngobrolkeun heula kegorengan tapi bukan berarti Bapak sekalian ketika kita menemukan kezaliman, ketika kita menemukan kemungkaran, lalu kita tidak membicarakan. Karena akan berbeda niatan memperbaiki dengan niatan menjelek-jelekan. Ya. Jadi bukan berarti ketika ada orang salah lalu dibiarkan. Ketika ada orang zalim lalu kemudian dibiarkan. Kita pernah bahas wailul likulli humazatin lumazah. Boleh nggak menceritakan keburukan orang lain? Boleh, asal niatannya untuk memperbaiki atau untuk menjaga orang lain tidak kena keburukan dia. Berarti kan lihat niatannya bukan menjelek-jelekan dia, niatannya untuk memperbaiki dia atau niatannya untuk menjaga agar keburukan dia itu tidak dirasakan oleh orang lain. Ya, itu diperbolehkan. Jadi kalau niatan menceritakan itu bukan untuk menjelek-jelekan. Ini kalau niatan ini kan yang tahu Allah, karena bisa jadi kan covernya adalah kebaikan padahal sebetulnya sedang menjatuhkan. Bisa kan? Ya covernya gitu ya. Cover teh ya tampilan bahasa kebaikan. Padahal di dalam hatinya ada niatan pembusukan, ada niatan biar apa gitu. Ya Allah Maha tahu. Tapi kita juga ya untuk urusan hati jangan dibahas oleh kita. Cukup itu mah bagian dia dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali Bapak sekalian, tuba liman sagolahu aibuhu an uyubin. Beruntung berbahagia orang yang sibuk dengan aib dirinya dan dia tidak sibuk dengan aib orang lain. Artinya dia sibuk memperbaiki diri lalu tidak sibuk memvonis dan menilai kekurangan-kekurangan orang lain. Baik, ada di hadis yang kedua yang mau disampaikan? Itu Ustaz yang kan kemarin lah bulan kemarin kami bisa di khususnya ibu-ibu rayatis gitu kan ada RT semua mengutuk gitu kan udah gitu deh di les lah ya les dibilang ya terus itu teh kejadian kebalik gitu ya dicabut gitu kan jadi kebalik lagi ya masyarakat netizen gitu lah bukan netizen karena di dengan di obrolan sehari-hari juga gitu sih. Nah sikap kita khususnya kita kan lebih banyak mungkin teh kalangan istri-istri kita ibu-ibu gitu kita sebagai suami ya kemana mengingatkannya kemana gitu. Nah, hadis ini kan bisa dijadikan dalil. Ya saya Bapak sekalian
ketika kita akan melakukan sesuatu patadabar akibat, kita memikirkan akibat, kita juga memikirkan manfaat. Nah, sih manfaat komentar itu sehingga mengomentari menang pahala, atau kemudian dengan komentar-komentar kita jadi nambah dosa. Nah, jadi sebelum menulis, sebelum mengomentari, dipikirkan dulu apa sih manfaat ketika kita mengomentari. Kecuali kalau kemudian komentar nate kita isinya mengingatkan, jangan terus sibuk memojokkan, jangan terus sibuk membahas urusan orang lain, gitu kan? Nah, berarti kan itu mah rada ngerem kan? Rada ngerem. Meskipun katanya bakal diserang deh kan, oh soalin kan begitu. Tapi ya kalau kemudian ngobrol dalil ya ini kan di antara dalilnya. Lalu kemudian hadis Rasulullah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baik Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Cing orang komentari terus sibuk mikiran deh, manfaatnya. Iya sudah, pajatan ke empati. Ya ketika taruhlah kita ada empati, kan akan lebih baik kalau isinya berisi doa, bukan cacian kepada satu pihak. Ya kan? Ini kan kadang kita empati dengan ini, tapi kemudian kita mencaci maki yang lainnya, gitu. Kan bisa jadi lewat doa kita, atau kemudian lewat tulisan yang akhirnya meredam, mendinginkan dan bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh keadaan. Ya sampai tinggal guys gitu teh empati cerik-cerik dicabut langsung balik deui serang deui kan begitu. Tadi mah didukung nanti si yo guys gitu nyabut jadi dimusuhan deui. Terus sibuk itu. Apa yang didapatkan oleh kita? Waktu kemudian jadi sia-sia. Tulisan orang ayat itu kira-kira pahala dari Allah. Ya punten Bapak sekalian, apa sih makna yang manfaat bagi kita? Kalau targetannya kita mendapatkan ridho Allah dan surga Allah, berarti sesuatu yang manfaat itu yang menjadikan kita diridhoi dan menjadikan amalan ini kelak bisa masukkan ke surga. Gitu kan? Sesuatu yang bisa memalingkan dan bisa menghalangi itu disebut sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kalau kemudian menghalangi kita dari ridho Allah, kalau menghalangi kita dari mudahnya mendapatkan surga Allah, berarti kan itu sesuatu yang sia-sia. Waktu terus berjalan, sedangkan perbekalan tidak bertambah, malahan jadi berkurang dengan tulisan-tulisan kita. Gitu ya. Jadi, nah Bapak sekalian, tadi kan prinsipnya tidak ada sebuah rumah tangga yang sempurna betul-betul tidak ada masalah. Enggak, saya mau percaya. Ya, namun di dia Bapak nyebutkan saya mau tanya masalah yang isi itu percaya. Kudu nanya dan ningali banyak gitu. Enggak gitu ya. Jadi, nah hanya masalahnya tadi sifat-sifat pribadi itu jadi konsumsi publik. Maka coba bahasa mantasamma haditsa qaumin itu sebetulnya kan sifatnya privasi gitu ya. Yang sifatnya pribadi jangan jadi konsumsi publik. Cuma kan kadang-kadang ya kadang-kadang Pak ya, kadang-kadang ya, biasa di antara strategi untuk menaikkan dan sebagainya, kadang-kadang ada ya yang melakukan hal-hal yang seperti itu. Dibikinlah seperti yang kontra, dibikinlah seperti ini agar kemudian naik lagi dan terkenal lagi. Kan orang terkenal teh bisa ku kebaikan, bisa ku gorengan. Kayak orang we jadi guru, sama dikenal numpang halusnya jeung numpang gorengan. Jadi lamun jamin biasa-biasa tara dikenal, paling dikenal teh wajahna. Numpang pinterna da sok ngajawab jadi apa? Numpang bangorna da sok disetrapa Jadi lamun bapak yang terkenal eta we cara dua we pilih rek jadi pangalusna jadi panggoreng gitu. Dikenal. Gitu ya. Jadi untuk minimal lah untuk dalil satu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Yang kedua hadis tadi tuba liman sagolahu aibuhu an uyudin. Maka sikap kita ya tentu mengingat udahlah jangan sibuk mengomentari. Kalaupun mau empati ya bahasanya yang menurunkan doa.
Ya, insyaallah. Baik, ada ini teh sesuai jam teh Tidak apa itu Pak jamnya? Awal itu jam datang ya, jam lengkap jam jam datang. timur. Kita lanjutkan Pak. Ada waktu 5 menit ya? Ini jadi mati semua kan? Ini udah Oh, udah alarm di sini tapi ini jelas. Udah lah lanjut aja. lanjut. Jam laptop aja. Baik. Kita lanjutkan Mas sekalian. Iya. Wa ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Saya mengingatkan ada bahasa anhu dan ada anhumar. Kan? Diam dulu ya. Jam aja. Ya, baik Bapak. Nggak apa-apa lah, 2 hari saja ya. Alhamdulillah. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Kecuali kalau ada hal yang mau Bapak tambahkan, ada hal yang mau Bapak sampaikan. Dan untuk kajian siro Pak, saya nanti kirim ini ya, kirim file. Alhamdulillah di laptop, di notebook saya ini masih ada file-file ini siro. Jadi saya biasanya bikin layout ya, 1 lembar gitu. Jadi nanti saya kirim ya 1 lembar, anggapnya di print, di fotokopi gitu. Ya. Jadi sirah itu minggu keberapa? Minggu kedua aja. Minggu kedua ya, sirah minggu kedua ya. Nah kebetulan di laptop yang ini nggak ada, pas ada juga sudah nggak kebaca karena virus. Tapi tanah lumba lah ya kan. Jadi insya Allah nanti saya kirim handout bisa di fotokopi, untuk kajian sirah. Jadi minggu kedua sirah, minggu keempat Belum. ya. Baik Bapak sekalian, minta maaf atas segala kekurangannya. Aku qouli hadza astagfirullah. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.